Oke guys, jadi cerita ini tuh dikirimkan oleh Dimas lewat email ya. Tapi nama-nama tokoh atau nama-nama manusia dalam video ini sudah aku samarin ya. Kecuali nama si Dimasnya ya. Nama si Dimasnya nggak aku samarin. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi guys, si Dimas ini pada saat itu berusia sekitar 25 tahun. Dan dia bekerja serabutan sebagai teknisi pendingin ruangan. Dan di suatu sore dia mendapatkan panggilan servis ke sebuah resto yang menurut dia tuh hampir tidak pernah sepi ya menurut dia ini. Anehnya, memang bangunannya biasa saja, jadi nggak kelihatan mewah gitu ya. Tapi kok bisa rame banget guys. Bahkan tempat makannya ini kayaknya nggak dibilang nyaman tuh juga enggak ya. Berisik, terus pewarnaan cat di bangunannya itu kurang bagus untuk, kan gue dulu juga pernah belajar desainer grafis ya. Jadi gue tahu nih ada yang namanya desain pewarnaan di sebuah tempat makan gitu. Jadi pewarnaannya ini tuh kurang cocok buat tempat makan gitu. Kalian cari sendirilah ilmunya ya, ilmu kayak gitu ya, cari sendiri. Tapi menurut gue ya dari warna rumah makannya ini kayaknya nggak terlalu cocok gitu untuk sebuah rumah makan. Jadi nggak nyaman gitu, bikin para pelanggannya ini nggak nyaman dengan tampilan warna di rumah makan seperti itu. Tapi anehnya itu pelanggannya ada terus guys ya, rame terus gitu. Papan namanya juga sederhana guys. Nah, kalau lihat dari luar itu nggak ada sesuatu yang membuat orang-orang itu rela sampai antri ke bahu jalan. Tapi setiap jam makan parkiran itu selalu penuh banget guys. Setiap jam makan jam 12 siang gitu selalu penuh parkirannya. Semua meja itu selalu terisi full. Bahkan banyak yang pelanggannya tuh rela berdiri nunggu kursi pelanggan yang ini yang udah makan duluan kosong gitu. Nah di situ Mas Dimas mengira mungkin masakannya memang luar biasa gitu, is the best gitu kan. Kan kita cuman ngelihat covernya ya, nggak lihat masakannya rasanya gimana ya. Jadi jangan ngejudge dulu. Hari itu dia masuk lewat pintu belakang guys, si Dimas. Dapur terlihat sibuk pada saat itu. Suara penggorengan, terus ada suara kompor, yang kompornya suaranya kenceng itu, yang apinya kenceng. Lalu ada ya itu mereka suara kompor dan suara wajan sama suara sendok campur aduk lah gitu. Di sudut dapur ada seorang perempuan tua yang dipanggil semua pegawai dengan sebutan Mbok Ranti. Katanya beliau sudah bekerja sejak resto itu pertama kali dibuka. Si Mbok Ranti ini rambutnya udah hampir semua tuh putih. Hampir semua rambutnya Mbok Ranti ini putih. Dan dia jalannya itu pelan. Tapi setiap pegawai-pegawai situ lewat di depan Mbok Ranti ini selalu menundukkan kepalanya. Kayak sopan banget gitu, sungkem banget gitu. Tidak ada yang berani bercanda kalau di depan beliau. Nah, Mas Dimas sempat menyapa ke Mbok Ranti ini. Mbok Ranti di situ hanya senyum tipis saja. Tatapannya terasa kosong, ya seperti sedang melihat sesuatu di belakang tubuh Mas Dimas. Servis AC selesai menjelang maghrib. Pemilik resto berkata, "Mas, makan dulu saja. Nanti pulangnya habis isya." Karena lapar di situ posisinya Mas Dimas jadinya menerima welcome aja lah gitu dengan tawaran si pemilik restonya ini. Nah dia duduk sendirian di salah satu meja dekat jendela. Beberapa menit kemudian dia mulai merasa ada hal yang jujur janggal situ. Bukan makanannya ya, bukan makanannya, melainkan pelanggan-pelanggan di sekelilingnya. Semua terlihat makan dengan lahap guys di situ. Bahkan sangat lahap guys. Ada yang sampai memejamkan mata setiap mengunyah karena saking lahapnya di situ ya. Jadi saking lahapnya dia tuh sampai memejamkan mata ini pelanggannya ya. Ada yang berkali-kali menambah nasi. Karena nambah nasi di situ kayaknya gratis kali ya. Free refill nasi gitu. Padahal porsi lauknya itu biasa aja, cuman nasinya tuh ditambah terus ya sama dia ya. Entah kenapa. Nah, tidak ada yang istimewa sebenarnya. Yang membuat bulu kuduknya berdiri pada saat itu si Dimas ya. Semua pelanggan di situ seperti sedang ditemani seseorang guys. Awalnya dia mengira hanya bayangan biasa guys di situ. Namun ketika diperhatikan lebih lama, di kursi sebelah hampir setiap pelanggan itu ada sosok lain duduk diam. Wujudnya nggak jelas-jelas banget di situ. Sosoknya tuh hitam, tapi kayak mampu menyerap cahaya. Jadi cahaya nggak masuk ke dia. Yang terlihat jadi hanya bentuk kepala dan bahunya saja. Jadi sosok ini tidak makan, tidak bergerak, hanya menoleh ke arah orang yang sedang menyantap hidangan di resto itu. Pelan, terus menerus. Nah di sini Mas Dimas mengucek mata karena dia pikir mata dia kicer apa ngehalu nih. Nah seorang bapak yang sedang makan bersama anaknya di kursi kosong sebelah bapak itu
duduk seorang perempuan berambut sangat panjang sampai rambutnya ini menjuntai ke lantai gitu. Sampai rambutnya nyampe lantai, menjuntai ke lantai. Kepalanya tuh miring, mulutnya terbuka sedikit di situ. Seolah sedang menghirup aroma makanan di resto itu. Aroma makanan yang sedang disantap sama bapak dan anaknya ini di meja lain. Di meja lain ada sosok laki-laki tua kurus, kulitnya keabu-abuan, tangannya sangat panjang, jari-jarinya hampir menyentuh piring pelanggan. Setiap pelanggan menyuapkan makanan ke mulut, sosok itu ikut membuka mulutnya, persis seperti menirukan gerakan makan si pelanggan ini. Di situ Mas Dimas mulai kehilangan selera lah. Karena apaan sih lagi makan tiba-tiba diperlihatkan sebuah sosok yang kayak gini gitu. Namun anehnya, begitu sendok pertama masuk ke mulutnya si Dimas ini, rasanya bener-bener enak banget dan sulit dijelaskan. Dan dia kayak gak pernah tuh merasakan makanan seenak ini, seajib ini. Bumbunya biasa, tapi muncul keinginan untuk terus menyuap gitu. Kayak bumbunya tuh biasa aja, kayak garam gitu kali ya. Tapi rasanya ingin dia makan terus gitu. Seolah perut dia tuh tidak pernah kenyang pada saat itu, guys. Dia berkali-kali menambah nasi di situ, guys. Sama kayak orang-orang yang ada di situ ya. Nambah nasi terus di situ ya. Padahal biasanya si Dimas ini makan satu porsi aja udah cukup kenyang tuh perut ya. Di tengah suapan kelima, dia merasa ada seseorang duduk di sebelah kirinya. Padahal kursi itu kosong, guys. Perlahan, dia mulai menoleh. Dan jantungnya seperti berhenti sejenak. Di sampingnya sudah ada seorang perempuan tua. Kulit wajahnya kusam, matanya itu semuanya putih, nggak ada retinanya, nggak ada hitam-hitamnya, putih semua. Dan bibirnya hitam. Lehernya dipenuhi bekas lilitan kain, seperti lilitan kain. Di lehernya ini banyak sekali gitu. Dan dia tersenyum pelan, lalu menganggukkan kepala ke arah piring Mas Dimas di saat itu. Seolah menyuruhnya terus makan saat itu juga, guys. Mulut Mas Dimas tetap mengunyah di saat itu. Padahal di saat itu si Dimas ini merasa tidak sedang menggerakkan rahangnya, tapi rasanya kayak kepaksa gitu. Kayak mulutnya tiba-tiba kok gerak sendiri, kayak dia tuh autopilot tiba-tiba mulutnya ya. Sendok di tangannya itu bergerak sendiri, guys. Langsung menyuap, mengunyah, menyuap lagi gitu. Di situ Mas Dimas mulai keringat dingin hingga mengalir ke pelipisnya, guys. Tiba-tiba ada suara keras dari arah dapur. Seorang pegawai menjatuhkan baskom. Jadi suara logam beradu memecah suasana dalam sekejap. Jadi seluruh sosok hitam itu menghilang begitu saja ketika si Dimas ini, suasananya yang tadinya horor tiba-tiba teralihkan dengan barang jatuh tadi. Nah, Mas Dimas itu langsung muntah di samping meja. Pas dia sadar gara-gara ada yang jatuh itu, dia langsung muntah tuh semuanya. Makanannya yang itu keluar semua utuh. Belum koolah di lambung ya, masih utuh. Dan bercampur bau anyir. Beberapa pelanggan di situ menoleh sebentar. Lalu di situ pelanggannya kembali makan, seolah tidak terjadi hal apapun di situ. Setelah itu, seorang pegawai muda menghampiri Mas Dimas. Namanya kita samarkan saja ya di situ menjadi Sutris ya di situ ya. Wajah Sutris ini pucat. Dia hanya berbisik di situ kepada Mas Dimas, "Mas, jangan sering makan di sini ya kalau bisa lihat begituan." Nah, di situ Mas Dimas bertanya maksudnya apa. Sutris menolak bicara. Jadi dia cuman bisikin kalau si Dimas ini punya kelebihan kayak gitu, jangan makan di sini. Namun malam itu saat mereka sudah berada di luar resto si Dimas ini dengan Sutris, akhirnya si Sutris ini membuka cerita lah di situ. Katanya dulu sebelum resto itu ramai, pemilik lamanya pernah mendatangi seseorang di lereng gunung. Gunungnya nggak akan gua sebutin gunung apa ya. Sudah menjadi rahasia di kalangan pegawai lama. Setiap malam-malam tertentu ada sesaji yang diletakkan diam-diam, tidak di ruang makan, tidak juga di dapur, melainkan di sebuah ruangan kecil yang pintunya selalu terkunci di resto itu. Ruangan itu tidak pernah dibuka sembarangan orang,
hanya Mbok Ranti saja dan pemilik resto tersebut, ownernya, yang bisa masuk ke dalam. Tidak ada satupun pegawai yang berani masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena ada pegawai baru yang pernah penasaran, jadi dia masuk ke dalam situ. Di esok harinya, pegawai itu mengundurkan diri tanpa alasan. Katanya semalam dia mendengar suara orang makan di dapur dia. Bukan satu, melainkan puluhan orang kayak lagi di resto rame gitu ya. Bunyi piring, sendok, garpu, beradu lagi makan gitu. Kayak di restoran suasananya, padahal di rumah dia di situ sepi, guys. Nah, yang paling membuat Mas Dimas ini merinding, guys, di situ, beberapa minggu kemudian dia bertemu seorang pelanggan resto itu di tempat lain, dan orang tersebut membeli menu yang sama melalui layanan pesan antar. Katanya sudah rindu sama rasanya si pelanggan ini. Namun setelah sampai di rumah, masakannya itu terasa hambar. Bahkan keluarganya bilang terlalu asin. Jadi nggak ada rasa gurih. Ini asin nih. Jadi hambar rasanya gitu. Abstrak rasanya. Padahal ketika dimakan langsung di resto itu, di dalam restonya, rasanya tuh selalu sempurna gitu. Seakan-akan ini masakan yang tidak pernah dimakan seumur hidup sama dia. Nah, Mas Dimas hanya diam di situ. Dia teringat dengan sosok-sosok yang duduk di samping setiap pelanggan, seolah sosok-sosok ini yang membuat makanan itu terasa nikmat. Bukan semata karena bumbunya, melainkan karena ada sesuatu yang ikut menemani setiap suapan para pelanggan ini. Beberapa bulan setelah kejadian, Mas Dimas sengaja melewati resto tersebut. Tempatnya masih rame ya, di situ. Antranya tetap panjang dan lampu-lampu tetap terang di resto tersebut, guys. Orang-orang tetap tertawa bahagia sambil menikmati santapan makanan yang ada di sana. Tetapi Dimas memilih terus berjalan saja karena sejak malam itu dia tidak akan pernah lagi percaya, karena kadang yang sedang duduk di sebelah pelanggan atau sebelah kita yang sedang makan bukan keluarga, bukan teman, melainkan sesuatu yang tidak pernah ikut membayar. Itulah cerita yang dikirimin oleh Mas Dimas melalui email, guys ya. Sekali lagi, seluruh nama tokoh dan beberapa detail juga nama restoran dan gunung tadi udah saya samarkan untuk menjaga privasi pengirim cerita. Kebenaran kisah ini tentu tidak dapat saya pastikan, guys. Anggaplah sebagai pengalaman yang diceritakan oleh si Dimas aja, dan bukan sebagai fakta tentang tempat usaha manapun. Jujur ya guys ya, kalau gue punya kelebihan kayak si Dimas ini gue juga antara takut atau senang nih bisa ngeliat kayak gituan. Jadi bisa menerawang gitu, bisa apa namanya, punya ini antara kelebihan atau kekurangan nih kayak gini nih. Jadi bisa takut, bisa senang juga punya kelebihan kayak gini. Jadi bingung nih, kelebihan apa kekurangan nih bisa ngeliat kayak gitu, guys. Coba komen di bawah, tulis pendapat kalian. Jadi cukup kayak gitu aja untuk cerita kali ini, sangat-sangat pendek ya guys ya, karena ini ceritanya memang si Dimas sendiri yang tiba-tiba spontan tuh mengalami hal tersebut. Jadi dia apalin tuh ceritanya untuk dia kirim ke email. Kalau kalian punya cerita juga ya, cerita horor, pengalaman horor kalian gitu ya, bisa kirim lewat email aku yang ada di deskripsi video ini. See you on the next bacain email lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.